Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Seno Widiharjo. Kali ini kita akan membicarakan tentang bekal yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak mencari kerja di Jakarta. Namun sebelum itu, subscribe dulu channel video saya ini dan tekan loncengnya. Baik, teman-teman, Jakarta memang ibu kota yang seksi untuk para pencari pekerja. Dari sejak dulu, ya, sejak saya keluar SMA sampai hari ini, banyak anak-anak muda dari daerah, entah itu dari Pulau Jawa sendiri maupun dari luar Pulau Jawa, yang berbondong-bondong mencoba mengadu nasib mencari kerja di Jakarta. Ini ada beberapa tips katakanlah atau pembekalan yang ingin saya bagikan kepada Anda manakala ingin mencari kerja di ibu kota Jakarta. Yang pertama, saya ingin membagi tips, yaitu hendaknya kita sebelum mencari kerja di Jakarta, kenali dulu wilayah Jakarta, ya, kenali dulu wilayah di Jakarta ini. Apakah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, ya, Utara, Timur, itu semuanya harus kita kenali. Dalam pengertian kita kenali transportasinya. Kalau kita di Jakarta Barat, ya, mencari kerja mungkin idealnya di Jakarta Barat juga. Tapi bisa jadi kita dapat pekerjaan di Jakarta Selatan. Nah, untuk itu kita harus mengenali transportasi atau bis, ya, yang membawa kita ke Jakarta Selatan itu yang harus kita kenali. Kita harus mensosialisasikan diri dengan keadaan Jakarta, kenali tetangga kiri kanan dari tempat kita tinggal, agar kita mengenal mereka, ya, dan mereka pun mengenal kita, ya. Caranya dengan bergaul. Jangan sampai kita dari daerah mencari kerja di Jakarta, tapi kita kuper, ya, kurang pergaulan di Jakarta. Pergaulan itu bisa dicari dengan cara kita aktif di katakanlah Karang Taruna, kita aktif di masjid, ya, di lapangan tenis, kita mungkin hobi olahraga tenis, ya. Usahakan itu. Kita yang pertama tadi, ya, jadi kita harus mengenali wilayah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki dan berusaha memiliki keterampilan atau apapun yang dibutuhkan orang, itu kita harus bisa, ya, katakanlah berubah mencukur rambut, ya, gunting rambut, itu juga skill, ya. Nah, kemudian juga nyetir mobil, ya, kemudian juga elektronik kalau yang hobi elektronik, ya, atau komputer, ya. Jadi itu semuanya harus kita miliki manakala kita mencoba ngadu nasib di Jakarta. Kita harus memiliki skill. Yang ketiga, teman-teman, ya, berdasarkan pengalaman saya, ya, yang tidak boleh tidak itu adalah kita harus memiliki bekal spiritual, ya. Bekal spiritual ini membuat kita menjadi orang yang tangguh, dalam arti sabar, ya. Suatu ketika kita melamar kerja di perusahaan, tidak langsung diterima, ya, tapi kita harus menunggu, ya, ataupun lamaran kita ditolak, kita harus sabar, ya, mencoba lagi di perusahaan yang lain, sabar dan sabar, ya. Begitu juga kita harus sabar dengan tempat kita tinggal di Jakarta ini. Masih bagus kalau kita ngekos, ya. Kalau kita tinggal di rumah kakak atau saudara atau paman, om, kita juga harus sabar karena kita nebeng, ya. Misalnya di rumah paman kita atau om kita harus sabar dengan keluarganya, ya.
kita ikut Om ya dari daerah ya, sementara kita ikut Om sebelum mendapat pekerjaan ya. Selanjutnya, selain bekal spiritual yang tak kalah penting ya, adalah bekal mental juga. Di Jakarta ini kita buang jauh-jauh gengsi sebenarnya, buang jauh-jauh rasa gengsi ya. Kalau kita pengen tidak kelaparan di Jakarta ya jangan gengsi ya. Apapun pekerjaan asal halal itu boleh ya, silakan aja Jakarta ini, kita jangan gengsi. Lebih baik makan singkong beneran daripada makan kue menghayal ya. Itu kita lebih baik kita bekerja padanya daripada menghayal ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, jauhi dulu ya berpikir atau menghayal dalam arti pengen hidup mewah, enak. Mungkin kita dari daerah itu memimpikan hidup enak seperti orang dalam sinetron ya. Si sinetron itu kan punya mobil, punya rumah mewah, punya istri cantik ya, segala-galanya ada. Itu kita buang jauh-jauh dulu ya. Jangan mimpi yang tidak berdasar begitu ya. Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang yang optimis ya. Kalau kita berpikir secara muluk-muluk ya, akhirnya kita cepat putus asa ya. Di Jakarta ini betapa banyak anak-anak muda yang mencari pekerjaan ya, dari tahun yang sudah ya, dari katakanlah sebelum tahun 2020 ini sudah banyak yang nganggur ya, cari kerja tidak ada lagi, terus ya, terus menerus pengangguran itu banyak. Apalagi dengan adanya wabah virus corona ini ya, yang bekerja pun akhirnya di PHK. Itu jadi semua beradu ya, bukan hanya beradu keterampilan ya, pinter-pinteran yang dicari, tapi adalah juga ya beradu spiritual dan mental tadi ya. Jauhi pengen buru-buru kaya. Nah ini, jauhi pengen buru-buru kaya. Kita tidak usah meninggikan rasa gengsi kita. Misalnya begini, saya berusaha untuk secara penampilan oke punya ya, akhirnya apa? Akhirnya saya maksain diri untuk beli baju sampai sepeda motor yang baru itu, atau HP. Kalau kita udah kerja itu jangan sampai ya. Biarkan aja teman kita mungkin HP-nya gonta-ganti, motornya gonta-ganti tapi kredit ya. Kita motor satu tapi sederhana, itu lebih baik daripada bolak-balik ganti motor tapi kredit ya, yang itu tidak ada gunanya ya. Kita beradu gengsi. Kalau kita beradu gengsi di Jakarta ya, akibatnya apa? Akibatnya kita ya menyesal sendiri ya, karena itu perbuatan yang tidak ada gunanya. Beradu gengsi, biarin aja ya. Saya punya semboyan hidup itu, moto hidup itu low profile high product. Low profile high product ya, biarpun kita sederhana tapi kantong kita tebal ya, atau kita penampilannya hebat tapi kantong kita kosong, buat apa ya kan? Inilah, maka saya berbagi tip ini agar kita yang coba mencari penghidupan, mencari perubahan nasib di Jakarta itu diberikan kemudahan ya, diberikan kelancaran, dan berhati-hatilah memilih teman ya. Berhati-hatilah memilih teman.
Teman yang baik itu adalah teman yang mau mengingatkan ketika kita susah. Hati-hati dengan penampilan orang Jakarta ini, ya, penampilannya mungkin secara penampilan hebat, ya. Tapi sebenarnya di balik itu ada maksud-maksud yang tidak baik. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan orang di Jakarta. Yang tidak boleh kita juga abaikan adalah kita mengurus, ya, KTP dan KK kita. Karena kalau nyari kerja di Jakarta ini, KTP kita harus KTP Jakarta. Ya, kalau Anda mungkin dari daerah, usahakan, ya, proses pembikinan KTP ini secepatnya. Kita di Jakarta ini harus baik. Ya. Dari situlah mungkin nantinya ada info-info pekerjaan, ya. Kita mencari teman, ya, bukan mencari musuh. Ada 1000 teman itu terlalu sedikit, satu orang musuh itu terlalu banyak. Jadi Jakarta ini usahakan teman seluas-luasnya, ya, apakah dia latar belakangnya apapun, pedagang, pegawai negeri, ya, semuanya kita berkali. Apalagi kalau sekarang udah punya HP, ya kan, kita bisa minta nomor HP-nya dan sebagainya. Ya, dengan begitu kalau ada info-info pekerjaan, ya, kita akan diinfokan apapun pekerjaannya, office boy, satpam, sopir, ya, atau yang lebih tinggi dari itu, tidak ada masalah di Jakarta, ya, apapun. Nah, lain lagi kalau kita mau berusaha dalam arti wira swasta, itu lain lagi. Yang saya maksud di sini, yang saya bagikan di sini adalah kalau kita mau bekerja di Jakarta, ya, mumpung kalau Anda masih berumur di bawah 30 tahun, ya, masih sekitar 25-an, ya, usia produktif, mudah-mudahan saya doakan Anda akan cepat mendapatkan pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda.